point, total cost, dan total review analysis, yaitu dosen pengampu Ibu Lydia Andraini ME, dan disusun oleh kelompok 3 yaitu Avita Rahayu, Ana Sylvia, Priska Ananda, Arga Ligroho, dan Ari Ariandani. Baik, akan dibacakan yang pertama oleh Priska Sylvia. Break even point merupakan salah satu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat tema dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapat dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Analisa break even point atau BEP adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga sebagai analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu, di mana penjualan dapat menuntut biaya sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik. Kemudian ada pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP untuk atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan dan menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapat atau revenue atau penghasilan sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Menurut Jarwanto dalam buku Dr. Haji Diana, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita rugi. Honorgen dan kawan-kawan mengatakan bahwa break-even point atau titik impas merupakan suatu tindakan penjualan di mana laba operasinya adalah nol, total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari 2. Asumsi, analisis, manfaat, dan kelemahan analisis break-even point. A. Asumsi analisis break-even point. Asumsi yang mendasari analisis break-even point menurut Honorgen adalah sebagai berikut. 1. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. 2. Manajer yang menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan, baik biaya variabel maupun biaya tetap. 2. 3. Beban pendapatan adalah linier di seluruh cakupan volume relevannya. Selanjutnya, tingkat persediaan tidak akan berubah. Penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvi. B. Manfaat analisis break-even point. Yang pertama, break-even point penting jika kita membuat sebuah usaha agar kita tidak mengalami kerugian, baik itu usaha yang bergerak di bidang jasa ataupun manufaktur. Nah, di situ berikut manfaat dari break-even. Itu yang pertama ada alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tindakan volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. C. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. D. Sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal berikut, seperti jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Nah, terus yang kedua ada jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan berikut. Dan yang ketiga ada seberapa jauhkah berkurangnya penjualan itu agar perusahaan tidak menderita rugi. C. Kelemahan break-even point. Itu ada 3. Yang pertama ada asumsi tentang linearity. Dan yang kedua ada klasifikasi biaya. Yang ketiga ada angka waktu penggunaan. Baik, akan dilanjutkan oleh Ari Ariandani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. D. Metode perhitungan break-even point atau BEP. 1. Metode persamaan.
Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Dengan persamaan, dasar sebagai berikut menurut Halim. Penghasilan total sama dengan biaya total. Penghasilan total sama dengan biaya variabel plus biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus berikut. Vx sama dengan A plus Bx. Keterangan P sama dengan harga jual per unit produk. X sama dengan unit produk yang dijual atau yang diproduksi. A sama dengan total biaya tetap, B sama dengan biaya variabel setiap unit produk. Dari persamaan di atas dapat diuraikan menjadi rumus break-even point sebagai berikut. Dua, metode kontribusi unit. BEV dalam kurung unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. BEV rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Metode grafis. Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Apita. Baik, saya akan melanjutkan yaitu E, pengertian dari total cost dan penjelasan. 1. Biaya total atau total cost adalah jumlah keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu, yaitu TC sama dengan VC plus VC. Keterangan TC adalah biaya total atau total cost. FC adalah biaya tetap atau village cost. VC sama dengan biaya variabel atau variable cost, yaitu E. Total revenue analysis. Total revenue merupakan seluruh penerimaan atau penjualan yang diterima oleh perusahaan hasil dari harga produk per unit dikali dengan jumlah produk terjual. Rumus: total revenue sama dengan harga produk per unit kali jumlah produk terjual. TR sama dengan P kali R kali Q. Kesimpulan, break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Jadi, tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produk berapa suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Oke, sekian dari kelompok 3. Jika ada kesalahan mohon maaf. Akhir kaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.